Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aghi Rifki Sudarso dari kelompok 9 Faal dengan NIM C011221290 yang akan menjelaskan mengenai mekanisme atau sekresi dan penyimpanan dari kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid fungsinya itu mengsekresikan dua macam hormon utama yakni tiroksin dan triodotironin. Lalu bagaimana hormon tiroid itu bisa diproduksi? Produksi hormon tiroid itu dibutuhkan dua hal, yaitu iodium dan tirosin. Tahap-tahap pembentukan hormon tiroid. Tiroglobulin atau TG yang mengandung tirosin akan dihasilkan di dalam sel folikel tiroid oleh kompleks Golgi retikulum endoplasma, lalu diangkut ke dalam koloid melalui eksositosis. Lalu terjadi transfer aktif iodida iminase dari darah ke dalam sel folikel. Lalu iodida kemudian dipindahkan ke dalam koloid. Dalam koloid iodida dioksidasi menjadi iodium. Lalu di dalam koloid iodium akan bertemu dan berikatan dengan tirosin. Dalam satu ikatan tirosin dan iodium akan membentuk MIT, sementara dua molekul iodium berikatan dengan satu tirosin akan membentuk DIT. Di dalam koloid MIT dan NIT juga akan saling bergabung. MIT bergabung dengan DIT akan menjadi triodotironin atau T3. DIT bergabung dengan DIT menjadi tetraiodotironin atau T4. Lalu bila ada rangsangan, maka sel folikel tiroid akan menekan sebagian koloid yang mengandung tiroglobulin yang melalui proses endositosis. Lalu lisosom kemudian memisahkan produk beridiom T3 dan T4 dari tiroglobulin, dan kemudian T3 dan kemudian T3 dan T4 akan dilepaskan ke dalam darah. Namun T4 dilepaskan ke dalam jumlah yang jauh lebih banyak, 90% dibandingkan T3. Lalu selanjutnya yaitu proses sekresi dari hormon tiroid atau kelenjar tiroid. Hipotalamus menghasilkan tirotropin releasing hormon TRH, lalu adanya TRH akan merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan TSH. TSH merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi bersama tiroid T3 dan T4. Ketika hormon tiroid yang dihasilkan sudah berlebihan, akan terjadi feedback negatif ke hipotalamus. Hipotalamus akan mengstop produksi TRH dan mengakibatkan stop juga produksi TSH. Tiroid tidak akan terstimulasi atau memproduksi hormon tiroid, sehingga tidak akan terjadi pembentukan hormon tiroid yang berlebihan. Lalu pada sel target T3 dan T4 akan diubah menjadi T3 dan memberikan efek metabolisme sistematik. Fungsi hormon tiroid T3 dan T4, khususnya T3 dan T4. Efek umum hormon tiroid adalah mengaktifkan transkripsi inti sejumlah besar gen. Lalu berikut efek dari hormon tiroid. Ada efek pada metabolisme tubuh, efek pada simpatomimetik, lalu sistem kardiovaskular, ada efek pada pertumbuhan, ada efek pada sistem saraf. Lalu gangguan tiroid itu ada hipotiroidisme dan ada hipertiroidisme. Lalu kita akan beralih ke kalsitonin. Kalsitonin itu selain menghasilkan tiroksin dan triodotironin, kelenjar tiroid juga menghasilkan hormon kalsitonin. Kalsitonin dihasilkan oleh sel C pada kelenjar tiroid. Kalsitonin berperan penting dalam proses metabolisme kalsium. Kalsitonin itu berperan besar dalam efek menurunkan kalsium plasma. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mekanismenya. Pertama yaitu C2+ plasma akan beranu dengan sama-sama C2+ plasma akan melakukan umpan balik, lalu menghasilkan satunya menghasilkan kelenjar paratiroid, satunya juga menghasilkan sel C tiroid.
Lalu setelah itu satu masing-masing menghasilkan PTH, kalsitonin, dan C2 plus plasma dan Ca2 plus plasma untuk hasil akhirnya. Efek kalsitonin pada tulang menurunkan perpindahan kalsium dari tulang ke plasma, menurunkan resorpsi tulang dengan menghambat aktivitas osteoklas. Demikian dari penjelasan saya. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.